Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadir, wabil khusus ibu-ibu Aisyah, kemudian anak-anak yang kami sayangi yang bisa ikut di majelis yang mulia ini, marilah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita mulai kembali lembaran baru setelah kita sebulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan pada tahun 1447 Hijriah, yang insya Allah betul tadi disampaikan bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembelajaran, bisa juga disebut bengkelnya orang-orang muslim yang ingin beriman dan memperoleh ketakwaan, ya. Namun biasanya setelah dari bengkel kita ganti oli, ya, kaki-kakinya kita perbaiki, karet-karetnya kita perbaharui. Mestinya jalannya lebih enteng apa lebih berat? Lebih enteng, ya. Tapi kenyataannya setelah Ramadan berlalu, kok kita kayak mau memulai yang baik-baik aras-arasan. Bisa dibayangkan kita 1 bulan full. Mungkin bagi ibu-ibu yang tidak mengalami menstruasi atau halangan atau uzur, semuanya bisa dengan semangat istiqomah, baik qiyamul lail, ngaji, tadarus Quran, dan sedekah, betul-betul giatnya luar biasa. Apakah hari ini setelah Ramadan kita semakin enteng melakukan kebaikan, atau sebaliknya? Tentunya kita bertanya pada hati masing-masing. Begitu, nggih, Bu? Nah, seandainya hati kita belum tergerak menjadi lebih enteng setelah Ramadan, berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki kembali. Nah, diperbaiki kembalinya dengan cara apa? Dengan cara majelis ilmu seperti ini. Karena hidup dengan ilmu, insya Allah akan semakin tercerahkan. Karena tidak ada perkara termasuk ilmu, ya. Artinya begini, termasuk ibadah itu tanpa ilmu. Karena kalau ibadah tanpa ilmu, maka ibadah kita akan rusak. Itulah pentingnya merawat iman kita, merawat hati kita, untuk selalu istiqomah beribadah secara baik dan benar. Karena kita ketahui bersama bahwa iman Islam itu kondisinya akan menebal, kadang-kadang akan menipis. Nah, inilah perlunya kita menuntut ilmu. Nah, syukur kita kepada Allah minimal berucap alhamdulillah diberi nikmat sehat, nikmat iman sebagai modal untuk kita memperoleh ridho Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian sholawat dan salam, mari kita tidak selalu melupakan begitu saja, karena ini adalah sebuah syariat. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, insya Allah pula
turun membasahi ibarat hujan di atas bumi kepada kita semua sebagai masyarakat atau orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti risalah Nabiullah Muhammad SAW. Para hadir, terutama ibu-ibu dan anak-anak yang bisa hadir ya, pada siang hari ini kita mencoba memperdomani hidup berislam ala Muhammadiyah dan Aisyah. Ya, ini bukunya kecil tetapi ini sangat penting, Bu. Ya. Kenapa kita harus memperdomani hal tersebut? Karena ternyata Ibu, ya, madrasah pertama adalah di dalam keluarga. Sekali lagi, madrasah pertama adalah di dalam keluarga. Maka tema siang hari ini kita mencoba mengangkat judul dengan madrasah pertama adalah keluarga. Ya. Ada sebuah risalah, ada hikayat, ada sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah para pendahulu pada zaman kenabian. Ceritanya kados niki ibu-ibu, ya. Ada seorang ibu, seorang bapak yang betul-betul kehidupannya itu mencerminkan ajaran Islam yang sangat baik. Sholatnya cukup, kemudian zakatnya bagus, ya. Saum di bulan suci Ramadan, qiyamul lailnya sangat baik. Akhlak serta tabiat di masyarakatnya pun, masyarakat semuanya menyaksikan sangat baik. Maka pada sejarah ini digambarkan ketika di yaumil hisab, di Baitul Mizan, kemudian ditimbang amal kebaikan dan keburukannya, ternyata amal kebaikannya itu sangat-sangat mendominasi, lebih banyak. Sehingga menurut keterangan dari risalah ini, dipersilahkanlah ayah dan ibu dari seorang anak yang baik, yang soleh ini untuk silahkan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Namun berbeda atau berbalik kepada anaknya, ya. Satu anak ini, ya, yang namanya sholat tak pernah dilakoni, apalagi saum di bulan Ramadan tak pernah, artinya mengingkarinya, ya, artinya dia tuh tidak pernah melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Akhlaknya Masya Allah, jare wong Tanjung niki kayak belis, ya. Ibu bapaknya soleh, solihah, tetapi anaknya luar biasa, ya, super okem kata orang sekarang mah, ya. Semuanya dilakukan hal-hal yang tidak baik, zina tiap hari, nyekek botol, kemudian jadi pekerjaan keseharian. Nah, ketika di Baitul Mizan ditimbang, otomatis keburukannya lebih mendominasi. Maka hal seperti ini anak dipersilahkan masuk ke dalam neraka jahanam. Namun apa yang terjadi? Anak ini protes kepada Allah melalui malaikat penjaga neraka. Sinten malaikat penjaga neraka, Bu? Malaikat Malik, ya, protes. Aku tidak ikhlas, aku tidak ridho orang tuaku begitu mulusnya menempati tempat yang sangat indah, yaitu surga. Ya. Akhirnya dipanggillah malaikat Malik, kemudian dimintailah keterangan dari anak tersebut. Saya setiap hari tidak sholat, orang tuaku tidak pernah mengajarkan untuk sholat. Pekerjaanku setiap hari mencekik botol, dibiarkannya begitu saja.
Keseharian saya bermain sosial media yang porno-porno, yang buruk-buruk, dibiarkan tanpa ditegur dan tanpa diarahkan. Keseharian di bulan suci Ramadan, aku tak pernah mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh muslim-muslim yang taat berpuasa di bulan suci Ramadan. Aku tak pernah mengalami saum di bulan suci Ramadan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena orang tuaku membiarkan aku hidup dengan seenaknya sendiri tanpa mengarahkan dan tanpa mengajarkan kebaikan-kebaikan tentang diriku. Jadi aku tidak ikhlas orang tuaku masuk surga. Maka ini yang disebut innama amwaluhum wa auladuhum fitnah. Innama sesungguhnya amwal harta-hartamu wa walad dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Jadi orasi Bu ya, yang tadinya harus mulus masuk surga gara-gara anaknya tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti orang tuanya, gugur, akhirnya kena fitnah dan bersama-sama masuk ke dalam neraka. Sehingga Ibu ya, Muhammadiyah dengan Aisyah itu bersepakat ya, bagaimana untuk menciptakan generasi yang lebih baik dari generasi kita sekarang ini. Maka terbitlah kitab kecil, mungkin kita sudah sama-sama mengenal ya. Di sana ada buku pedoman hidup berislam versi Muhammadiyah atau Aisyah. Sudah punya Ibu? Sampun kagungan? Nah, nanti kalau kita jalan-jalan ke Jogja atau anak-anak kita yang lihai memainkan sosial media untuk belanja online, pesankan, sisihkan, tabung bagaimana posisi istri terhadap suami di dalam keluarga, bagaimana kewajiban suami di dalam keluarga, dan bagaimana mendidik anak supaya menjadi generasi yang menjadi harapan kita semua. Insya Allah itu sangat simpel, mudah dipelajari dan sangat mudah. Namun kadang kita hari-hari sibuk dengan kegiatan kesibukan masing-masing sehingga lupa bagaimana kita mengendalikan anak bersosial media, bagaimana kita memilihkan tempat sepermainan teman-teman anak-anak kita. Nah, ini kita sering mengabaikan sehingga banyak kejadian-kejadian yang membuat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tidak diharapkan. Nah, tadi saya hanya meneruskan kesan dan pesan dari Ibunda yang menyambut ya pada muqaddimah. Kita berarti sebulan tidak melakukan pengajian seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, kita ada pantun sedikit nih. Ibu-ibu yang di depan nih harusnya sih menempati di depan ke dalam Bu. Karena apa? Setan itu paling lihai, paling pinter menggoda. Orang yang mau ngaji pun biasanya digodanya mudah. Ada angin sepoi-sepoi, lama-lama nanti kelopak matanya diganduli gitu ya, kemudian ngantuk. Tapi kalau ke dalam nih agak-agak kemeringat dikit ya. Mungkin insya Allah nanti akan menghindari ngantuk ya. Nah, ini ada sebuah pantun ya, rasanya mungkin dirasakan oleh semua yang ada di dalam tali silaturahim persahabatan yang baik dalam majelis seperti ini Bu. Tak ketemu sehari sepertinya setahun kita tak pernah berjumpa. Nah, ini ceritanya ini belum masuk Bu. Ini anu ya. Jadi ini baru anu. Ini ceritanya ada pantun nih supaya tidak ngantuk ya. Kupu-kupu menghisap bunga bermadu. Kumbang datang merayu rembulan. Lamanian rasa menahan rindu ya. Serasa tak bersua 1 bulan di bulan Ramadan. Nah,
Nah, ini anu nggih, taqabbalallahu minna wa minkum ya, mohon maaf lahir dan batin, semoga kita saling menghalalkan atau halal bihalal, saling memaafkan. Karena apa Ibu? Dosa hakul adam itu tidak bakal diampuni oleh Allah kalau kita tidak pernah saling menghalalkan atau saling memaafkan. Ya, yang bisa langsung dimaafkan oleh Allah adalah dosa kita kepada Allah setelah bertaubatan nasuha, baru langsung diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa antar kita, ya misalnya saya teman akrabnya Mbak Dewi gitu ya, dalam hati padahal niatnya sih tidak mau mengejek, kok sekarang Mbak Dewi kayak Semar lemu gitu. Itu padahal hanya cuma dalam amalan hati, itu jadi dosa Bu, karena kita secara tidak langsung membanding-bandingkan dengan sesuatu yang tidak bagus atas ciptaan Allah. Itu nggak boleh. Apalagi misalnya kita menggunjing, menggibah, memfitnah di antara kita. Itu kalau kita tidak saling menghalalkan, saling memaafkan, maka dosa yang kecil-kecil begitu besok itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Begitu nggih? Nah, kita masuk kepada dasar filosofis mengapa terbitnya buku panduan tentang hidup berislam versi Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, jelas dasar hukumnya ini tertera di dalam Quran surat At-Tahrim ya, surat ke-66 ayatnya ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang menjadi pembeda pengajian di tempat kita itu mungkin jarang nyanyi-nyanyian ya, tetapi kita langsung masuk kepada pokok keilmuan supaya kita itu tercerahkan ya. Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayatnya ayat 6. Kalau ada yang sudah bisa menemukan, barangkali mau nyumbang, monggo. Di sana Allah mengatakan atau berfirman demikian, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallah. Di sana ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi Allah itu berpesan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Namun dalam sebuah hikayat, sebuah sejarah, pada saat Isra Mi'raj, Nabi sampai menangis, sampai merasakan sedih yang begitu dalam. Ternyata bahan bakar neraka itu adalah batu dan manusia. Tapi kebanyakannya kaum ibu, kaum Hawa, sedih sekali. Nah, di sana penjaganya adalah malaikat-malaikat yang bengis, malaikat yang kasar dan keras perangainya. Dan mereka tidak pernah suloyo, tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap tugas yang diperintahkan kepadanya. Ya, jadi tidak bisa disuap malaikat di sana. Kayak kita pengadilan di sini masih bisa, supaya tidak 10 tahun penjaranya bisa disuap. Tapi malaikat di sana tidak seperti itu. Dia pasti mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi dasar filosofis Muhammadiyah dan Aisyah itu merumuskan madrasah pertama itu ada di dalam keluarga. Nah, ini maka berbahagialah Bu, kita itu bermuhammadiyah, Islamnya itu berorganisasi di dalam Muhammadiyah, sampai memikirkan bagaimana generasi kita yang akan datang. Nah, kenapa seperti ini? Muhammadiyah dan Aisyah ini sangat memandang perlu keluarga sebagai madrasah pertama dan tiang utama di dalam kehidupan. Ya. Karena apa? Anak dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dipelihara, ya, dan dididik agar tumbuh menjadi manusia yang beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat serta agama. Bukan mau nikah kemudian hubungan procot metu anak apa jare nanti gede dewek itu, tidak begitu Bu. Tapi Muhammadiyah dan Aisyah itu menyiapkan sehingga membuat rumusan. Nah, artinya membuat petunjuk teknis bagaimana menciptakan generasi kita itu supaya lebih baik. Maka madrasah pertama ada di dalam keluarga. Nah, setelah kita berbicara filosofisnya tadi ayat di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ya, ayat ke-6, ternyata Muhammadiyah dan Aisyah pun menggunakan prinsip utama di dalam mendidik anak Bu. Ya, harus seperti apa? Nah, di sana menggariskan prinsip berlandaskan Al-Quran dan hadis ya. Nilai-nilai yang ditanamkan harus bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih atau sampai ke jenjang hasan. Jadi ini Muhammadiyah ya, hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan yang bisa menjadi hujah atau menjadi hukum untuk diikuti. Nah, kemudian bagaimana cara dan teknisnya? Disampaikan sesuai dengan usia dan pemahaman anak. Kan beda ya Bu, kita mendidik anak yang sudah remaja dengan yang masih balita atau masih bayi berbeda ya. Mungkin pada saat masih bayi kita mengenalkan sholawat sambil ngayun anak, ya Allahumma sholli ala Muhammad, kan begitu terus ini. Tapi jangan dasar kelakuan si kucing garong ya, ora kau deleng sing melenong gitu. Tidak begitu Bu. Ini hal-hal seperti ini ditanamkan dari sejak awal anak berusia dini. Nah, kemudian prinsip utama pendidikan anak berikutnya adalah kita memberikan keteladanan atau yang disebut uswah hasanah. Karena apa? Orang tua harus menjadi contoh yang nyata di dalam perilaku sehari-hari. Jangan sampai anak diberikan contoh, kamu nanti besok harus jadi Superman ya tong, no gitu ya. Tidak begitu. Tapi jadikan anak-anak kita meniru seperti orang tua yang soleh dan soleha. Menjadi contoh nyata dalam perilaku sehari-hari itu yang seperti apa? Ya. Anak itu diberikan kesempatan lebih banyak belajar dari apa yang dilihat dan daripada apa yang didengar ya. Misalnya kita pembiasaan atau memberikan konsistensi kepada kegiatan pembiasaan sholat bersama, sholat jamaah. Anak dicangking ya dekat dengan musola, dibawa ke masjid, ke musola. Kalau jauh dari masjid karena punya anak kecil, barangkali kena flu dan pilek karena situasi sedang begini, jamaah di rumah. Tetapi keterangan-keterangan yang lebih merujuk kepada sholat maktubah atau sholat wajib, kita disarankan, dianjurkan sholat berjamaah di masjid dan di musola lebih utama. Kemudian sejak saat anak bisa dilatih berpuasa atau som di bulan suci Ramadan, maka ajaklah, jangan biarkan mereka masa bodoh atau apa ya, salah sayang. Kasihan barangkali sakit mah, kasihan barangkali kehausan dan kelaparan. Tapi dilatih dari mulai anak usia TK, sehari belum mampu, setengah hari, nanti mulai puasa kembali ya. Ketika nangis, ajak di pinggir warung sate Sakinah, bukan untuk makan sate, tapi hitung ada bis berapa tuh ya. Nanti kita di sini nunggu coba menghitung bis ada berapa. Saya ini jujur, bukan berkata bohong, tanya sama istri saya. Anak pertama saya dulu sengaja Bu melatih puasa tuh di sebelahnya Sakinah. Nanti suruh menghitung bis ada berapa. Kalau sudah mulai ngaji menjelang maghrib, sate sudah matang ya, dibawa pulang buka bersama. Sampai sedemikian rupa Bu. Ini contoh. Ini bukan ini yang pernah saya alami. Karena apa? Anak dayeuh, anak desa, anak dusun tuh kalau lihat bis tuh gembira ya. Maklum kan saya orang desa ya Bu ya, Banjarharjo. Maka bertasbihnya itu dengan menghitung bis Bu.
sambil melatih anak puasa. Ini contoh yang gampang, tapi kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing, ya. Misalnya kalau di sini ada semut, coba nok, ini semut ada berapa? Ayo suruh menghitung semut, ya pegawaian apa gitu. Tapi dalam rangka mendidik sambil ngabuburit. Jangan ngabuburit diajar jalan-jalan, cuci mata, pokoknya semacam-macam. Ya sekarang kan akhirnya jadi kayak apa? Jalan tuh kayak dawet ya Bu ya. Kalau di gudeg itu udah pokoknya nasi abang, nasi hijau macam-macam. Padahal puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan pandangan dan menahan pendengaran yang tidak baik. Ya, bukan sampai hanya puasa saja, tapi kita biasakan selalu berkata jujur kepada anak-anak kita dan melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya ibu dibawa pengajian begini, ada kotak infak, ibunya bisa masukin langsung ke kotak infak, tapi anak kita ikut, maka serahkan kepada anak. Nah, masukin ke kotak infak. Pembiasaan ini merupakan sebuah kegiatan nanti akan menjadi bisa karena dibiasakan. Begitu nggih? Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya ya, yaitu menggunakan prinsip-prinsip utama di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Itu ada unsur kasih sayang dan keadilan di dalam mendidik dengan pendekatan yang sangat lembut, Ibu. Tidak perlu harus putat lotot ya, semua dengan serba keras, serba marah, tidak begitu. Pendidikan yang baik adalah pendekatan dengan lembut, penuh kasih sayang, dan tidak menggunakan kekerasan. Misalnya kekerasan fisik, ya, salah sedikit, sentik, jewer, teplok gitu ya. Tidak begitu. Atau mungkin kekerasan verbal dengan ucapan dan kata-kata yang menyakitkan. Karena apa? Kata-kata yang menyakitkan itu akan membekas. Waduh, anak kita itu dulu waktu dimarah-marah oleh orang tuanya, ada nama-nama binatang keluar semua. Anjing, monyet gitu ya, itu semua itu direkam di sini. Itu termasuk kekerasan. Kira-kira masih ada nggak di sini yang dengan cara-cara keras demikian? Sampun nggih? Nah, nggak boleh ya. Itu contoh, maksudnya secara verbal. Ada juga kekerasan secara psikologis ya. Misalnya apa? Nah, misalnya karena anak ini biar nurut ya, kalau lewat kuburan awas, jangan rewel ya, itu di sana ada kunti gitu ya. Kan dia membekas secara kejiwaan. Jadi kalau lihat kuburan pasti dia konotasinya setelah dewasa takut ada kunti. Nah, kemudian kalau kita lewat kuburan atau lewat tempat-tempat yang angker gitu ya, awas kamu jangan tudang-tuding, pamali, nanti kalau nuding di situ dilamot gitu ya. Zaman dulu ada itu nasihat-nasihat yang bersifat psikologis, itu jangan sampai ya dilakukan pada zaman-zaman sekarang, Bu. Jadi nanti anak itu kadang-kadang menunjuk sesuatu, Bu, itu ya jembatan di situ kok gelap banget, padahal niatnya awas di situ ada misalnya genderuwo, kamu didilat ininya. Nah, itu sampai Atau mungkin yang sering terjadi yang masih sekarang terbawa, kita mendidik anak nggak kerasa, Bu, naik mobil lewat jembatan Ancol misalnya gitu ya, langsung mobil didit amit nyai derek liwat gitu loh. Bukan kita mengingatkan, misalnya kita beristighfar atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau memang kita pernah mendengar bahwa di situ ada insiden, berarti kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau tempat itu dijadikan tempat syirik, kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Begitu cara mendidik anak secara psikis. Sepakat ya? Nah, bismillah, ini penting, Bu. Anak-anak kita tuh harus diberi pendidikan yang bagus ya. Bukan hanya itu saja, kita pun harus bersikap adil kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Wah, kita gue si bontot biasanya ya, mau si barep gitu. Itu tidak boleh diucapkan dan diperdengarkan kepada anak-anak kita ya. Baik dalam bentuk pemberian hak, perhatian maupun hadiah.
Nah, ini rumusan ini betul-betul luar biasa ini ya. Muhammadiyah kemudian Aisyah itu sampai ke sana, Bu, untuk menyiapkan generasi yang handal, yang hebat ya. Kemudian yang D ini keseimbangan dunia dan akhirat ya. Karena apa? Pendidikan tidak hanya fokus kepada ilmu duniawi, misalnya kita sekolah tingkat akademik atau kuliah sampai S1, S2, SSSS dan seterusnya gitu ya. Tetapi juga pembentukan iman, takwa dan akhlak yang baik itu sangat penting. Karena apa? S3-nya lulus, doktornya lulus sampai dapat gelar profesor. Tapi kalau hati dan pikirannya tidak dibangun dengan iman, takwa dan akhlak yang baik, tidak sedikit profesor yang korupsi, tidak sedikit seorang profesor yang menghina kepada masyarakat, yang membuat masyarakat jadi sengsara. Ini banyak sekali. Nah, pada langkah yang ketiga, yaitu Muhammadiyah Aisyah itu merumuskan langkah-langkah konkret di dalam mendidik anak. Langkahnya kira-kira apa saja? Yang pertama ya, dilakukan sejak awal kehidupan. Misalnya nopo, kira-kira ada yang tahu? Misalnya memberikan nama yang terbaik ya. Jangan ibunya rajin pengajian jamaah di Aisyah, nama anaknya Alexander gitu ya, atau yang wanita mestinya harusnya Aminah jadi Mince gitu ya. Tidak begitu kan? Nah, ini mulai dari memberi nama yang baik. Karena apa? Nama itu dianggap sebagai doa dan harapan, sehingga kita harus memilih ya yang memiliki makna positif dan islami. Kemudian yang dilakukan sejak awal dini kehidupan kira-kira apa lagi? Yaitu membiasakan ibadah sejak dini seperti tadi sholat, biasakan membaca Al-Quran. Ndak ketang zaman saya dulu, Bu, belum ada listrik, itu begitu maghrib itu tidak pegang handphone dan di depan layar televisi, Bu, tetapi langsung duduk di depan meja, kemudian pakainya sempor ya. Zaman dulu, kalau lilin agak kekinian, Bu, dulu saya masih sempor. Soalnya kalau pagi-pagi ternyata bangun tidur ini sudah pada cemong gitu ya. Karena apa? Ngaji itu nggak kerasa, Bu, habis ngantuk tidur ternyata paginya tuh sudah ada karbon ya, artinya hitam-hitam di wajah. Nah, itu zaman dulu. Sekarang lebih enak mestinya ya. Biasakan membaca Al-Quran dan berdoa dalam setiap aktivitas. Tapi sekarang hebat, ibu-ibu zaman sekarang, ayo nak kita mau bepergian, bismillahirrahmanirrahim ya, bismillahi tawakkaltu alallaha la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Atau ada yang bismillahi majroha wa mursaha, ada juga yang begitu ya. Kemudian mau makan, bismillahirrahmanirrahim, itu cukup. Tapi ada yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah selesai makan baca doa kembali. Biasakan hal-hal yang baik di usia dini, pada saat anak masih anak-anak kecil, atau misalnya menjelang bisa ngomong. Berarti Bu Bidan usia berapa itu? Balita nggih? Usia 3 ya, 4 ya, itu kan mulai daya rekamnya luar biasa. Kemudian langkah-langkah konkret dalam mendidik anak berikutnya yaitu pendidikan akhlak dan etika, mengajarkan sopan santun, menghormati orang tua ya. Misalnya zaman dulu kita kalau lewat orang tua, ibu bapak permisi sambil mendungkuk. Kalau anak sekarang gimana? Langsung serepet gitu ya. Nah, ini siapa yang salah? Karena kita tidak merumuskan mendidik anak seperti pada kalangan Muhammadiyah dan Aisyah. Maka kita ini di sini hanya sekedar mengingatkan kembali, ayo didik anak kita dari sejak dini. Nah, kemudian berkata jujur itu merupakan sebuah pembiasaan serta selalu bertanggung jawab, menanamkan nilai syukur, nilai sabar. Misalnya ibunya dilapor, ibu niki ulangan
wow siang angsale 6. Alhamdulillah ya Ndu, 6 pun disyukuri. Makanya supaya memperoleh 8 atau 9 harus rajin belajar kembali. Begitu jangan wow dijenggungaken ya. Kamu sih anaknya siapa sih? Gitu kan. Orang pantas nilainya 6, tidak begitu. Tapi alhamdulillah terus belajar, terus disiplin membaca buku dan disiplin serta istiqomah pesan-pesan ibu guru, pak guru di rumah dilaksanakan dan dilakoni dengan penuh tuntunan kasih sayang ya. Kemudian apalagi kira-kira Bu? Mestinya ibu-ibu paling apal ini ya. Membiasakan perilaku baik seperti meminta maaf ketika dia bersalah ya. Misalnya nih anak itu ya disuruh beli obat nyamuk, ternyata uangnya hilang gitu ya. Ibu mohon maaf gitu ya, tadi saya disuruh beli obat nyamuk, lari kemudian terjatuh, uangnya hilang. Kata ibunya, dasar gitu ya. Jangan ya, enggak apa-apa, yang penting kamu selamat, kamu ada lukanya sini, kasih obat betadin ya. Nah besok lagi kalau mau beli obat nyamuk, makanya baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jangan serba dipaido, disalahkan, dijustis, dihukum dan sebagainya. Nah kemudian kita juga harus mengajarkan, jangan sering belajar membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Misalnya gini, Bu, si Ono mah gitu ya ke sekolah uangnya 10.000 uang sakunya, saya mah hanya 1.000 doang gitu loh. Jangan. Nah nanti kalau misalnya punya anak seperti itu, alhamdulillah gitu ya, biarkan mereka yang banyak tetapi kamu sedikit, tapi insya Allah lebih manfaat. Karena apa? Yang banyak biasanya banyak ingat beli jajan, akhirnya di sekolahan lupa untuk mengingat pelajaran. Tapi kamu dengan uang sedikit, mudah-mudahan karena makannya sedikit, jajan sedikit, jadi fokus belajar terus menerus sehingga kamu nanti bisa jadi anak yang berprestasi sambil didoakan oleh ibu ya. Begitu ya. Nah langkah berikutnya yaitu langkah-langkah konkret dalam mendidik anak. Ini yang lebih tinggi anunya ya, lebih pada usia yang lebih berikutnya ya. Apa kira-kira Bu? Pengembangan potensi diri ya, mendorong anak untuk menuntut ilmu dengan giat, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Dengan apa misalnya? Dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Misalnya mejanya diberi lampu penerangan yang cukup untuk belajar yang baik, supaya anak itu tidak sembarangan tempat belajar. Misalnya ada di depan, ada di dapur dan sebagainya. Berikan fasilitas tempat belajar yang bagus. Nah kemudian kira-kira apa lagi? Yang penting di sini pun menumbuhkan growth mindset. Apa itu growth mindset itu? Pola pikir untuk selalu berkembang, agar anak itu selalu percaya diri bahwa kemampuannya itu besok dapat ditingkatkan melalui apa? Usaha dan belajar yang terus menerus tanpa mudah menyerah. Nah itu penting Bu ya. Kemudian ditambah melatih kemandirian ya, misalnya dengan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan usia. Nah kalau anak yang masih kecil dikasih tugasnya apa Pak gitu ya, misalnya anak-anak yang baru bisa bicara tadi diberi tugas, nah nanti hafalkan baca doa mau makan. Setelah bisa nanti ibu dapat rezeki, kasih permen atau apalah untuk menyenangkan. Nah kalau dia ternyata belum berhasil, belum bisa menghafal, ditegur dengan cara lembut. Nah kalau belum bisa hafal maka harus lebih sering mengulang-ulang. Misalnya saat mandi dibaca 10 kali, saat mau tidur dibaca 10 kali. Insya Allah nanti Allah menolong kamu, memudahkan menghafal bacaan-bacaan yang diberikan tugas oleh ibu dan bapak. Nah setelah bisa, kasih hadiah yang baik
Ya, hadiahnya apa? Kasih buku, kasih pulpen. Jangan dikasihnya misalnya Indomie lagi, bakso lagi, seblak lagi. Ya, jangan. Nanti kita terbiasa makan yang tidak sehat. Nah, langkah konkret dalam mendidik anak berikutnya yaitu pengelolaan lingkungan pergaulan. Ibu, ini penting sekali, ya. Karena apa? Membuat suasana keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang ini sangat dipentingkan pada usia-usia dini. Juga di dalam memilih lembaga pendidikan yang tepat dan teman sebaya yang baik. Jadi milih sekolahan tuh hati-hati, Bu. Jangan karena banyak duit biar keren ya, wong Islam nyekolahkannya di sekolahan Pius misalnya. Nah, ini keliru. Atau kita punya sekolahan yang dikelola oleh Muhammadiyah, kok kita kepada yayasan lain, sehingga nanti warnanya akan berbeda dan menjadi penyerang orang tuanya, ya. Banyak nanti bapaknya ibunya disalah-salahkan, Pak itu tidak sah sholatnya karena tidak ada usolinya gitu ya. Kan sholat itu harus ada usoli, fardhu, nanti kita diserang, Bu, karena kita salah menempatkan di dalam memilih lembaga pendidikan. Ini contohnya, meskipun itu memang tidak salah-salah banget, tapi yang salah banget tadi, wong muslim sekolahnya Pius itu loh. Ini kan kayak kebangetan lah ya, kata orang Tanjung. Ada di sini yang seperti itu. Nah, ini memang agak panjang ya, Bu. Nah, kemudian langkah-langkah konkret dalam mendidik anak yang selanjutnya yaitu kita sering-sering atau sempatkan kegiatan bersama keluarga. Misalnya melakukan aktivitas bersama seperti apa, Bu, kira-kira? Nah, ini makan bersama gitu ya. Jangan bapaknya makan dewek di Sakinah, ibunya nyeblak di Ciledug gitu ya. Anaknya ya jajan sembarangan di sekolah-sekolah. Itu tanamkan makan bersama. Kita sabar sedikit ya. Nah, sebelum bapak datang makan buah dulu. Ibunya ngocetin, bismillah dulu, didoakan supaya menjadi rizki yang halal dan thayyib, untuk supaya halal itu mengalir kepada tubuh dan darah anak kita, ya. Kemudian apalagi selain makan bersama, ya, kita sering-seringlah mengajarkan berdoa bersama, ya. Misalnya apa berdoa bersama, Bu? Banyak, ayo. Apa kira-kira berdoa bersama? Pada saat mau makan kan, ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan kata anaknya protes, katanya kalau doa harus bisiri. Nah, itu kan doa setelah kamu dewasa dan mampu. Tapi kalau kamu anak-anak, berarti ini proses tarbiyah, proses belajar. Maka kita belajar bersama. Atau kita misalnya habis selesai sholat fardu gitu ya, anak kan belum bisa, Bu. Bagaimana sih zikir menurut Islam versi Muhammadiyah? Kan kita istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali ya. Kemudian Allahumma anta salam. Memang harus pelan-pelan kalau sudah pada bisa, tapi kalau dengan anak kita bimbing. Tapi kalau anaknya sudah jenggotan, sudah kumisan, tapi kayak anak kecil, boleh diajarkan, Bapak, Ibu, kita belajar dzikir bareng ya. Tapi ini konsepnya dalam rangka proses tarbiyah. Di sini imamnya astagfirullah, ikuti astagfirullah 3 kali. Allahumma anta salam, terus ikuti sampai selesai. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yang fa'udal jaddi minkal jaddu. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus anak suruh ini belajar bersama. Sudahkah kita melakukan demikian? Nah, kalau belum, mari, ini ada kitabnya, ada bukunya, kita beli, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Soalnya kalau kita cari sendiri dalam Quran, cari dalam ilmu fikih, kakean, nanti malah mumet, Bu. Nah, praktis Muhammadiyah dan Aisyah itu sudah merumuskan. Apa orang kepenak? Ya, enak bermuhammadiyah itu sebenarnya, ya, luar biasa ini. Maka saya mengenalkan di sini, Bu, mumpung belum terlambat, kita masih diberi hidup, supaya generasi kita itu lebih hebat dari kita dalam hal-hal kebaikan maksudnya, ya. Selanjutnya, mengajak anak berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amal soleh.
Ini contohnya dulu saya diprotes, Bu, anak-anak saya 4 ya, ponakan yang ikut, anak asuh yang ikut dulu 18 anak ya. Itu kalau misalnya itu klinik itu aslinya bukan klinik loh, tadinya mau merintis panti asuhan, tapi karena orang pada gengsi pada mondok di panti asuhannya Pak Haji Toha karena Muhammadiyah gitu ya, akhirnya dirubah jadi klinik. Ini sejarahnya begitu, Bu. Tadinya saya punya anak asuh 18 sama anak-anak kecil ngajari ngaji gitu ya. Nah, di sana itu setiap mau melaksanakan sholat id kan nyiapkan di lapangan ya, nyiapkan tempatnya, bagi zakat fitri, zakat mal yang diserahkan ke kita itu semua bergerak semua anak-anak. Itu maksudnya anak-anak kita tuh libatkan pada kegiatan-kegiatan Aisyah. Misalnya ada penimbangan posyandu Aisyah, bawa anak-anak kita, suruh jadi panitia, suruh menjadi pelaku. Insya Allah hal ini menjadi sebuah langkah baik untuk menciptakan generasi yang hebat. Nah, dari semua langkah-langkah ini ternyata, Bu, Muhammadiyah dan Aisyah itu menjadi sebuah petunjuk praktis. Nyatanya ini semua dirangkum, diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Mau buktinya, Bu? Nah, ini bukti yang pertama. Kewajiban menjaga dan mendidik keluarga seperti Quran surat At-Tahrim tadi pada muqaddimah ya, ayat 6. Ayat ini ternyata menekankan tanggung jawab utama orang tua, Bu. Untuk apa? Untuk melindungi keluarga dari hal-hal yang buruk dan mendidik mereka agar berjalan di jalan yang benar. Sebenarnya seperti itu. Nah, makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dulu dan keluargamu, baru melebar rukun tetangga, rukun apalagi RW ya, kemudian memberikan contoh dalam satu desa. Mestinya Muhammadiyah itu mengawali madrasah dari keluarga, itu merupakan langkah yang tepat. Kalau orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Aisyah, anak-anaknya soleh, solihah, baik-baik, akhlaknya itu nanti mereka akan ikut. Ah iya ya, ternyata orang Muhammadiyah yang katanya kesannya galak, ternyata anak-anaknya jadi anak-anak yang baik, ikut pengajiannya gitu, Bu. Nggak usah moyokin, nggak usah menghina dan sebagainya, tapi kita memberikan contoh terbaik. Nah, selain itu apa? Al-Quran pun mengajak kita berbicara dengan kata yang baik dan benar, seperti yang sudah diseru di dalam Quran surat An-Nisa. Bisa dilihat ya, Quran surat An-Nisa ya, ayatnya ayat 9 nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kata Allah demikian, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ini ayat ini menyuruh begitu. Lantas bukan di situ saja, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini bukti di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 9. Ternyata ibu bapak, ini ayat ini mengajarkan kepada orang tua untuk mampu berkomunikasi dengan anak secara lembut, jujur, dan penuh kasih sayang, serta memikirkan masa depan keturunan mereka. Jadi kalau kita diberi kekayaan, diberi kemudahan ilmu, diberikan jabatan, ini dalam rangka memikirkan untuk masa depan anak kita, bukan hanya untuk poya-poya dan kebahagiaan orang tua saja, tapi anak kita harus mengenyam dari apa yang kita perjuangkan. Begitu maksudnya. Nah,
Setelah itu ada juga bukti di dalam Al-Quran bahwa mendoakan anak ini agar tetap beribadah seperti doa ajakan dalam Quran surat Ibrahim ini Bu, ya. Surat Ibrahim ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 40. Ya Allah, ini sungguh luar biasa. Doa ini menjadi contoh bagi orang tua untuk selalu memohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar anak-anak mereka selalu konsisten di dalam beribadah, terutama dalam hal sholat. Karena apa? Sholat itu adalah miniatur, ya, gambaran kecil tentang kehidupan. Coba wong pan sholat Bu, orang mau sholat kan ada yang istawu, luruskan sofnya, rapatkan sofnya. Jadi sof itu perlu rapat, perlu rapi gitu ya. Kemudian makmum tidak boleh mendahului, tidak boleh nyalip imam dan sebagainya. Nah itu termasuk contoh-contoh di dalam menaati pemimpin atau imam. Nah kemudian bukti yang selanjutnya di dalam mengkonsumsi rezeki yang halal dan baik, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, supaya cepat ini ya. Ini ada artinya begini ya. Mengajak hidup bermodel utama ya, karena Muhammadiyah dan Aisyah ini menekankan pentingnya memberikan makanan dan kebutuhan yang halal dan yang baik bagi keluarga. Karena apa? Karena hal ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan fisik dan spiritual anak. Maka banyak orang yang mengaku Bu, ini kita ketika curhat, saya dulu kan anak-anak saya itu belajar ngaji Bu, ya, membaca dan menghafal Quran. Ada yang curhat, saya kok anak di pondokan sampai suruh menghafal Quran kok nggak hafal-hafal gitu ya. Apa saya karena uangnya pernah dapat dari korupsi, apa gratifikasi gitu ya. Mereka ngaku Bu. Apakah saya dagangnya karena sering membohongi orang lain dan sebagainya. Nah ini sangat berpengaruh kepada mengalirnya rizki, kepada darah, kepada sel-sel yang menjadi berkembang dan tumbuhnya tubuh anak-anak kita. Ini sangat berbahaya. Maka di sini Allah menggariskan, maka makanlah yang halal dan yang thayyib. Nah ini sedikit lagi ya. Langkah berikutnya yaitu mengajarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ini kita dituntun berpedomanlah seperti Quran surat Luqman surat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia untuk selalu berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat penting, ini kata Allah. Nah ini tertuang di dalam Quran surat ke-17, surat ke-31, maksud saya Luqman itu surat ke-31, betul ya? Ke-31, tapi ayatnya pada ayat 17. Nah ternyata ayat ini menjadi dasar untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia, dan melarang perbuatan yang tidak baik sejak usia dini. Nah bukan hanya tadi di dalam Al-Quran saja, ternyata hadis-hadis pun menjadi latar belakang perumusan tentang menciptakan generasi yang hebat, yaitu kita juga memiliki landasan hadis ya.
Misalnya hadis mendidik sholat sejak dini. Ini ada Bu, ini supaya cepat ya. Artinya demikian, ada hadis begini. Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berumur pinten? 7 tahun. Nah, dan pukullah mereka jika tidak mau ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan sholat, maksudnya ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Mungkin ini ngerti maksudnya. Jadi memukul itu bukan untuk menyakiti atau menyiksa, tetapi memukul untuk mengarahkan dan memotivasi, ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini ternyata menjadi pedoman untuk membiasakan anak sholat sejak usia muda, tentunya dengan pendekatan yang bertahap, tetapi tetap tegas, namun tetap di dalam batas yang wajar. Jadi tidak boleh memukul yang menyiksa. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan keteladanan dan kasih sayang, ya. Ini ada Bu hadis yang demikian. Tidaklah seorang mukmin dikatakan sempurna imannya hingga ia mencintai saudaranya itu seperti mencintai dirinya sendiri. Ya, ini juga kita menanamkan kakak sayang sama adik, adik juga harus sayang sama kakak. Jadi kalau kita bertengkar, jangan saling kita menyalahkan adiknya, kamu sih nakal sama kakak, atau kakaknya kamu kurang sabar terhadap adik, gitu. Ini nggak boleh, ya. Tapi kalau pengen dianggap mukmin yang sempurna imannya, maka sayangilah saudara kita itu seperti menyayangi diri sendiri. Nah, dalam konteks keluarga, ternyata hadis ini mengajarkan orang tua untuk memperlakukan anak dengan kasih sayang, adil, dan menjadi contoh yang baik dalam segala hal. Ini sebenarnya masih banyak, nah, tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, malah lebih 10 menit ya. Nah, ini mungkin nanti pada bahasan-bahasan berikutnya ini bisa disampaikan sebagai tambahan, tapi pada intinya, kesimpulannya, kita tidak boleh abai kepada anak atau generasi mendatang, karena selamat dan tidak selamatnya, atau diridhoi atau tidak diridhoinya kita menjadi orang yang bakal selamat di akhirat, itu tergantung dari anak-anak kita dan generasi kita. Maka ini betul ada pepatah begini, ya. Jadi di pundak ibulah bangsa menjadi kuat. Kemudian semangat dan karya seorang bapaklah menjadi generasi yang menjadi hebat. Nah, berawal di dalam keluarga yang sejahtera, ini bisa menjadi harapan bangsa yang bermartabat. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah-salah. Ini materi memang panjang karena saya mencoba untuk mensosialisasikan produk-produk dari berislam ala Muhammadiyah dan Aisyah. Mungkin kalau yang lain temanya lebih kepada sifat umum, tetapi untuk ibu-ibu Aisyah supaya semakin lebih mengenal bagaimana kita bermuhammadiyah yang baik dan bagaimana kita beraisyah yang baik, sehingga kita harus mengetahui ilmunya bermuhammadiyah dan ilmunya beraisyah. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.